Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 3, tema 3, subtema 2, wujud benda. Di pembelajaran 4 ini ada pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan juga PJOK ya adik-adik. Nah, ini ada di halaman 88 sampai dengan 93. Nah, adik-adik untuk melihat video pembelajaran lain, adik-adik bisa klik di kanan atas ini ya. Nanti ada playlist untuk subtema ini. Kelas 3, tema 3, subtema 1. Atau di bawah-bawahnya juga ada pembelajaran lain di subtema tersebut ya. Atau kalau mau lihat subtema lain, tema lain, dan juga kelas lain, bisa klik di kolom deskripsi seperti ini. Misalnya nih adik-adik kan kelas 3 ya. Klik di sini nih, playlist kelas 3, tema 1 sampai 8. Diklik biru-birunya, nanti akan masuk ke playlist dari kelas 3. Contohnya nih, kelas 3 tema 1, kelas 3 tema 3, kelas 3 tema 2, dan seterusnya. Contoh adik mau lihat-lihat, adik-adik mau lihat kelas 3 tema 2. Klik putar semua seperti ini. Video yang akan diputar adalah video paling pertama ya, halaman paling awal. Seperti ini nih, yang ini duluan. Nah, nanti ini Karina buat berurutan halamannya ya, seperti ini. Jadi adik-adik cari aja, scroll-scroll terus ke bawah sampai ketemu halamannya dan pembelajarannya ya. Kita mulai yuk adik-adik. Nah, melihat benda cair lebih dekat. Nah, adik-adik seperti benda padat, benda cair juga banyak ada di sekitar kita. Nah, sekitar 70% permukaan bumi tertutup oleh air laut. Ya adik-adik ya. Jadi bumi kita kalau adik-adik lihat globe atau bola dunia, itu kan nanti ada, misalnya ini Indonesia nih. Nih, seperti ini ya, kurang lebih nih gambarannya nih. Ini Jawa ya. Kayak gini ya, misalnya ini Irian. Nah, ini tuh kalau kita lihat kan, kalau yang biru-biru sini tuh air ya. Kita dikelilingi oleh banyak air laut. Nah, air laut itu tuh 70% adik-adik ya. Nah, sekarang tubuh manusia pun 2/3 bagiannya merupakan cairan. Apa aja cairannya? Ada darah, kemudian air yang ada di tubuh kita ya, cairan. Darahnya tuh ada darah merah, sel darah merah, dan lain-lain. Nah, itu cairan yang ada di tubuh kita 2/3-nya adik-adik. Banyak ya berarti. Nah, sekarang kita lihat. Air adalah benda cair yang sering kita temui adik-adik. Kemudian sebutkan benda lainnya yang juga termasuk benda cair. Nah, contohnya apa? Contohnya ada sirup, ya, kemudian minyak goreng, dan banyak lagi ya. Kemudian pernahkah kamu melihat air dalam gelas tumpah? Gimana bentuk airnya? Nah, misalnya nih gelas adik-adik ya. Dia kalau tumpah seperti ini. Nah, airnya jatuh jadi begini. Nah, ini tuh jadinya begini, berceceran ya. Nah, bagaimana bentuk air tersebut? Jadinya tidak beraturan ya. Apakah bentuk air yang tumpah sama dengan air di dalam gelas? Enggak. Nah, contoh ini ada air di dalam gelas. Ini seperti sirup, ini air mineral, ini sepertinya minyak, ini di ember. Nah, lakukan kegiatan berikut untuk mengetahui sifat-sifat benda cair. Kita lihat di sini adik-adik. Caranya yaitu lakukan berkelompok ya. Kelompoknya nanti akan dibagi oleh bapak atau ibu guru. Kemudian untuk alat dan bahannya ada air dan minyak goreng, ember, gelas, dan kantong plastik. Nah, langkah-langkahnya pertama, masukkan airnya ke ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke plastik. Nah, kemudian lakukan yang sama dengan minyak. Jadi pertama tuh air, lalu minyak goreng. Nah, sekarang kita catat ya hasil pengamatan kita di tabel di bawah ini. Ya, yang pertama kita akan Nah, untuk nama benda kita isi dulu air ya, karena yang pertama kali kita coba adalah air. Nah, adik-adik untuk air ini, kita lihat ada kolom-kolomnya ya, bentuknya berubah sesuai wadah, jadi nanti kita centang yang mana. Ya, kalau yang ini bentuknya berubah sesuai wadah, yang ini bentuknya tetap. Lalu kalau yang berikutnya ini dapat digenggam, ini tidak dapat digenggam. Yang air, nah
Ketika kita masukkan air ke gelas, dia berubah menjadi gelas. Ke ember berubah jadi ember. Ke plastik berubah mengikuti bentuk plastik, ya. Jadi yang ini kita centang yang ini. Lalu bisa digenggam nggak? Bisa kita pegang sih ya, jadi basah tangan kita, tapi dia nggak bisa kita genggam karena dia akan keluar melalui sela-sela jari kita. Jadi Kak Rina centang yang ini, ya. Yang tidak nggak Kak Rina silang ya, karena jadinya maksudnya jadi nggak terlalu kelihatan nanti adik-adik ya. Jadi kita centang aja sesuai dengan hasil eh, penelitian atau pengamatan kita. Tadi setelah air kita minyak goreng. Nah, minyak goreng nih adik-adik. Bentuknya juga berubah sesuai wadah ya. Ya, kemudian dapat digenggam nggak? Nggak juga ya. Nah, lalu kita kan kalau benda cairnya tadi hanya dua ya, air dan minyak goreng. Ya. Nah, jadi kita akan masukkan benda lain yang ada di penelitian ini. Yaitu tadi alatnya adalah ember. Atau gelas dulu deh ya. Kita kan pertama masukkan ke gelas. Nah, kalau gelas bentuknya tidak berubah sesuai wadah, jadi dia tetap. Kemudian dapat digenggam. Kemudian tadi ada juga ember. Ini juga bentuknya tetap dan dapat digenggam. Yang terakhir plastik. Plastik atau kantong plastik ya adik-adik? Kantong plastik. Kantong plastik. Kalau ini juga bentuknya tetap ya. Nah, kalau plastik karena dia bentuknya bukan elastis sih, tapi dia bentuknya tuh eh lentur ya adik-adik ya. Jadi kalau misalnya nih kita remes-remes, dia akan ikut sesuai dengan telapakan kita. Atau misalnya kita masukin plastik ini ke kantong kecil, dia akan berubah sesuai dengan kantong kecil. Jadi dia bentuknya berubah sesuai wadah. Ya, karena dia tipis. Kemudian dapat digenggam nggak? Dapat, karena dia ada wujudnya, ya. Nah, seperti ini adik-adik ya, hasil pengamatan kita. Berikutnya, kamu telah melakukan percobaan. Dapatkah kamu menyimpulkan sifat benda cair? Nah, benda cair mempunyai sifat. Nah, tadi kan kita sudah melakukan pengamatan ya adik-adik, berarti benda cair itu sifatnya yang pertama adalah berubah bentuk sesuai wadah atau tempat. Lalu yang kedua, sifat kedua adalah volumenya tetap atau tidak berubah. Ingat, volume itu apa adik-adik? Volume itu adalah jadi ketika ini gelas ya. Jadi ketika dimasukkan ke air, misalnya dia banyaknya adalah 1 liter. Nah, volumenya berarti dia 1 liter nih, si air ini. Nah, ketika dipindahkan ke botol, misalnya botol begini bentuknya ya. Ini ada tutupnya. Nah, dia tetap akan 1 liter, hanya bentuknya saja yang menyesuaikan wadah. Jadi volumenya tetap. Kecuali misalnya ada yang tumpah gitu ya adik-adik ya. Tapi volumenya dia tetap, tidak berubah, kecuali dikurangi. Kemudian apalagi ya adik-adik dapat mengalir, karena tadi di awal kita ditanyain tuh kalau jatuh gimana, jadi dia bisa mengalir. Dapat mengalir. Kemudian 3 ini ya. Nih, 1, 2, 3. Oke. Kemudian kamu telah melakukan percobaan di atas. Percobaan untuk membuktikan sifat benda cair. Kemudian ceritakan di depan kelas ya, sifat dan manfaat benda cair dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sifat yang tadi, yang ini ya sifatnya. Kemudian kalau dari segi manfaatnya tuh banyak banget adik-adik. Ya. Jadi manfaatnya adalah kita bisa gunakan untuk minum. Ya, kalau manfaatnya ini adalah untuk minum. Lalu untuk mandi ya. Memasak. Dan masih banyak lagi ya. Kalau cirinya yang ini tadi ada 3. Berikutnya, tubuh manusia 2/3 bagian terdiri atas air. Kekurangan cairan akan membuat tubuhmu lemas.
Minumlah air putih sesuai takaran setelah bermain. Seperti habis bermain memantulkan dan menangkap bola. Cara permainan ini diawali dengan melakukan pemanasan. Caranya buatlah 2 barisan dan pantulkanlah bola kepada teman di seberangmu. Seperti ini ya, misalnya ini si A namanya, si A ini si B, ini si C, ini si D, ini si E. Nah, jadi ini ada 2 baris. Bolanya nanti dilemparkan ke sini atau dipantulkan ke sini, lalu ke sini, lalu ke sini, lalu ke sini ya. Kemudian setelah itu lakukan permainan berikut. Setiap kelompok harus memindahkan bola. Bola dipindahkan dari satu titik ke titik lainnya. Caranya dengan memantulkan bola sambil berjalan. Nah, siswa yang paling cepat memindahkan dialah yang menang. Nah, permainan bola diperlukan kerjasama ya antar anggota kelompoknya. Nah, bentuk kerjasama contohnya gotong royong. Nah, kita baca wacana di bawah ini ya. Warga kampung tempat Siti tinggal sedang gotong royong. Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak. Setiap warga membantu dengan caranya masing-masing. Bapak-bapak membantu membersihkan lahan. Ada yang membantu tenaga, ada yang membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan, seperti pasir, semen, cat, dan juga lainnya. Nah, ibu-ibu dan anak-anak juga nggak mau kalah nih adik-adik. Mereka juga membantu ya kalau ibu-ibu menyiapkan minuman sama makanan kecil atau snack. Yang anak-anak ngapain? Mereka tuh ngebantu bawain makanan dan minuman yang udah dibuat sama ibu-ibu tadi ya. Nah, lahan tempat bermain dapat diselesaikan dengan cepat. Anak-anak pun bergembira karena anak-anak dapat bermain lagi di lapangan. Ya, nih gambarnya nih. Bapak-bapak yang mengerjakan pekerjaan berat, ibu-ibunya memasak dan anak-anak ada yang membantu pekerjaan ringan. Ya. Nah, kamu telah membaca cerita di atas. Diskusikan dengan temanmu apa yang menyebabkan pekerjaan cepat selesai. Kita jawab yang pertama. Nah, tadi mereka saling bantu-membantu ya adik-adik. Atau kita bisa bilang kerjasama. Ya, atau bisa juga bilang gotong royong. Ya, yang pertama, mereka bekerja sama atau bergotong royong. Lalu yang kedua adalah apa ya adik-adik? Memiliki tugas masing-masing. Ya. Kemudian kita lihat dulu ke bacaannya ya adik-adik ya. Kemudian ini nih, Karina udah dapat nih yang ketiga. Jadi, karena kebersamaan dan persatuan. Ya. Ini yang membuat pekerjaan cepat selesai. Sekarang adik-adik, kamu sudah mengetahui ya kegiatan gotong royong. Tuliskan contoh kegiatannya ya. Ada yang pertama di lingkungan tempat tinggal, di rumah, dan juga di sekolah. Nah, kita mulai dengan yang di lingkungan tempat tinggal. Apa ya contohnya adik-adik? Mungkin membersihkan lingkungan, ya. Kemudian membangun tempat ibadah misalnya, ya. Nah, ini 2 contohnya. Lalu kalau di rumah, membersihkan rumah, dan juga bisa juga dengan merawat tanaman. Lalu di sekolah, nah kalau di sekolah ini bisa piket kelas ya. Piket kelas, kemudian juga tugas kelompok. Nah, ini bareng-bareng adik-adik bergotong royong. Nah, kemudian sekarang kita lanjut. Apakah kamu pernah mengikuti kegiatan gotong royong?
ceritakan di depan kelas apa yang pernah kamu lakukan. Nah, Karina akan jawabkan di sebelah kanan ya. Contoh gotong royong mungkin Karina akan membuat yang di rumah. Ya, nanti adik-adik boleh bebas. Karina buatnya yang di rumah. Kegiatan gotong royong di rumah. Kegiatan gotong royong di rumah. Ya. Nah, pada hari Minggu aku dan keluarga membersihkan halaman rumah. Ayah bertugas mencabut rumput liar di depan pagar. Ibu menyapu halaman. Kakak mengepel. Sementara aku mengelap jendela. Ya, seperti ini contohnya ya adik-adik. Kalimatnya nanti boleh adik-adik ganti atau ceritanya juga sesuai dengan cerita gotong royong adik-adik ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!